Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Hari ini kita akan belajar tentang korespondensi, namun dengan tema materi yang berbeda. Nah, untuk KD kali ini kita akan membahas tentang 3.2, yaitu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia, dan KD 4.2 tentang melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau di KD pertama kemarin kita membahas tentang komunikasi kantor secara umum, namun di KD yang kedua ini kita sudah mulai belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi menggunakan telepon. Untuk KD yang kedua kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan KD yang selanjutnya nanti kita akan belajar menggunakan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Untuk pembelajaran KD yang kedua ini, hari ini kita akan membahas yang pertama dulu tentang etika bertelepon, tentang bagaimana sih cara untuk menerima telepon yang baik, bagaimana cara duduk dan cara menyambut telepon dari penelpon. Setiap kegiatan pada saat ini sering menggunakan alat komunikasi berupa media telepon atau telepon genggam supaya lebih praktis. Seorang karyawan atau pegawai harus mampu menelpon dengan tepat, baik menerima atau menghubungi rekan bisnis. Karena menelpon bukan termasuk pertemuan tatap muka secara langsung, maka ketika menelpon harus berbicara secara jelas, percaya diri, dan menyenangkan. Jadi walaupun sekarang sudah banyak telepon genggam, namun telepon-telepon yang sering ada di kantor itu tetap digunakan karena sifatnya lebih stay berada di kantor dan lebih mudah digunakan saja bagi karyawan-karyawan yang ada. Selain itu, kalau kita menggunakan telepon rumah yang biasa di kantor itu, kita bisa menerapkan etika-etika bertelepon dengan baik, karena ketika kita bertelepon, kita tidak hanya bertelepon seperti biasa, tapi kita juga harus mencatat informasi-informasi apa saja yang akan kita terima maupun kita berikan kepada lawan bicara kita. Nah, selain itu, sebagai seorang penerima telepon ataupun penelpon, kita sebagai karyawan merupakan wakil dari organisasi atau perusahaan yang kita naungi. Maka apapun yang kita sampaikan ataupun yang kita terima itu harus menggunakan bahasa dan tetap menjaga citra perusahaan. Untuk etika bertelepon itu ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang etika bertelepon secara umum. Yang pertama, mengangkat telepon dengan segera jika telepon berdering. Untuk telepon di kantor, biasanya kan sering kita dengar suara deringnya misalnya kring seperti itu. Nah, idealnya ketika kita menerima telepon, diangkat pada dering kedua. Kenapa tidak di dering ke-1 atau dering ketiga? Karena dering pertama itu kita tandai sebagai mungkin saja si penelpon itu salah menelpon atau salah alamat. Sedangkan kenapa tidak di dering ketiga? Karena dering ketiga itu terkesan membuat si penelpon menunggu terlalu lama. Jadi idealnya adalah diangkat ketika setelah dering kedua sebelum dering ketiga. Yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu jika menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Jadi, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, etikanya kita juga tetap harus memperkenalkan diri kita dan perusahaan kita. Misalnya, selamat pagi, PT Bina Karya Utama, dengan Ayu ada yang bisa saya bantu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Jadi menggunakan bahasa yang umum dipakai atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tidak menyinggung lawan bicara kita atau penelpon maupun yang kita tuju. Kemudian yang keempat, menyapa penelpon dengan sebutan ibu dan bapak, karena sebutan ini terkesan lebih menghargai dan lebih sopan kepada lawan bicara kita. Kemudian yang kelima, bicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan.
Yang keenam, bertanya dengan bijaksana. Yang ketujuh, mencatat pesan atau pembicaraan. Nah, untuk mencatat pesan atau pembicaraan, itu kita ada yang namanya block note dan LPT. Kalau block note, biasanya kita gunakan ketika kita ingin menghubungi orang melalui telepon. Jadi, kita harus mencatat terlebih dahulu informasi-informasi apa saja yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara. Sedangkan LPT atau lembar pesan telepon itu kita gunakan ketika kita bertugas menerima telepon. Jadi kita mencatat jam berapa kita menerima telepon, kemudian hari apa, siapa penelponnya, kemudian isi pesan apa yang disampaikan oleh penelpon kita. Kemudian yang ke-8, mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembicaraan. Contohnya misalnya, terima kasih telah menghubungi PT Bina Karya Utama, selamat pagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, meletakkan gagang telepon dengan pelan. Jadi untuk meletakkan gagang telepon, kita harus berhati-hati jangan sampai suara letakkan gagang telepon kita terdengar oleh lawan bicara. Ketika kita bertugas menerima telepon, maka sebaiknya kita menutup teleponnya setelah si penelpon meletakkan gagang teleponnya. Baru kita meletakkan gagang telepon kita. Itu tadi 9 etika bertelepon secara umum. Nah, berikut akan saya contohkan bagaimana posisi untuk etika bertelepon yang baik. Bisa dilihat pada gambar, dua foto tersebut merupakan contoh etika menerima telepon yang baik di mana tangan kiri memegang telepon, sedangkan tangan kanannya adalah mencatat pesan yang disampaikan oleh si penelpon. Kemudian dari raut mukanya terlihat senyum karena walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi energi maupun ekspresi yang kita sampaikan itu tetap dirasakan oleh si penerima. Jadi jangan sampai kita menelpon dengan muka yang terlihat cemberut, kemudian ada yang malas, sebagainya. Kalau tadi sudah kita bahas tentang etika bertelepon secara umum, sekarang kita akan membahas tentang etika bertelepon secara khusus. Yang pertama adalah sebaiknya menggunakan bahasa yang resmi. Seperti sudah yang disampaikan juga di etika bertelepon secara umum, bahwa kita harus menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Maka idealnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar. Kemudian yang kedua, tidak berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Jadi jangan sampai kita ketika menerima telepon, malah sambil mengobrol dengan rekan kerja kita yang dalam satu kantor. Misalnya, kita sebagai penerima telepon sedang menerima telepon dari pihak luar, tapi kita sendiri malah sambil mengobrol dengan sesama karyawan di kantor. Hal itu membuat terkesan kita tidak profesional dan tidak sopan karena tidak menghargai si lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Alasannya karena hampir sama dengan yang kedua tadi. Kita tidak sopan dan tidak menghargai lawan bicara. Kemudian yang keempat, berbicara tidak banyak basa-basi. Dalam bertelepon, etika berkomunikasinya jelas berbeda dengan ketika kita berkomunikasi secara langsung. Kalau berbicara secara langsung, mungkin kita bisa berbasa-basi yang lebih panjang dan lebih lama, sehingga untuk mempererat serta memancing pembicaraan agar lebih santai lagi dan bisa mencapai apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau di komunikasi telepon, kita basa-basinya secukupnya saja karena bagaimanapun komunikasi telepon itu sebagai suatu pesan singkat ataupun komunikasi yang untuk ibaratnya penting-pentingnya saja. Kemudian yang kelima, tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. Kemudian yang keenam, janganlah berbicara dengan nada pemerintah, hampir sama dengan yang kelima. Kemudian yang ketujuh, jangan membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya mendengar bunyi musik. Jadi, ketika misal si penelpon ingin disambungkan ke pimpinan, maka kita akan menekan tombol extension dan
menekan tombol hold untuk membuat si penelpon menunggu sembari kita menyambungkan kepada pimpinan tersebut. Nah, namun etikanya ketika kita ingin menyambungkan si penelpon kepada pimpinan, kita harus memberitahu dulu kepada penelpon, misal baik Ibu, akan saya sambungkan terlebih dahulu ya, mohon ditunggu, seperti itu. Jadi si penelpon mengetahui bahwa kita memang sedang mengusahakan untuk menyambungkannya, dan jangan biarkan kita melakukan extension terlalu lama, jadi nanti penelpon terkesan menunggunya cepat bosan. Kemudian yang ke-8, tidak mentransfer berkali-kali, apalagi ditransfer ke alamat yang keliru. Jadi kita harus tahu berapa saja nomor-nomor extension yang harus kita ketahui di kantor tersebut, agar ketika dibutuhkan kita bisa langsung menghubungkan kepada si orang yang dituju. Kemudian yang ke-9, nada dan intonasi tidak terkesan malas atau tidak ramah. Karena bagaimanapun suara kita itu harus bisa dinikmati oleh si penerima pesan. Yang ke-10, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa ketika kita menerima telepon, kita akan menggunakan LPT atau lembar pesan telepon. Di dalamnya berisi siapa penelpon, serta apa saja isi pesan yang disampaikan oleh penelpon. Setelah kita melakukan panggilan telepon, maka kewajiban kita yang selanjutnya adalah menyampaikan pesan tersebut segera kepada si orang yang dituju penelpon, agar informasinya cepat tersampaikan dan bisa ditindaklanjuti. Selain itu, dalam bertelepon, kita juga sebaiknya tidak menggunakan kata halo. Jadi ketika kita menerima telepon, kita harus sebaiknya langsung ke salam, kemudian memperkenalkan diri. Yang ketiga adalah menawarkan bantuan. Contoh kalimatnya, misalnya, selamat pagi, PT Bina Karya Utama, dengan Ayu ada yang bisa saya bantu. Kemudian ketika kita menawarkan pesan, ataupun ternyata orang yang dituju oleh penelpon tidak ada, berarti kita harus bisa menawarkan bantuan lagi. Misalnya, maaf Ibu, Bapak Indra sedang tidak berada di tempat, apakah ada pesan untuk beliau? Seperti itu. Kemudian misalnya untuk menanyakan nomor telepon maupun siapa penelponnya, bisa kita tanyakan, misal, maaf Ibu, boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Atau misalnya ingin menanyakan telepon kantornya, misal, maaf Ibu, boleh saya tahu berapa nomor telepon perusahaan Ibu? Setelah semua informasi yang kita butuhkan telah diperoleh, maka sebelum mengakhiri pesan, sebaiknya kita mengulangi semua pesan yang telah kita terima, mulai dari siapa penelponnya, nomor telepon kantor, mungkin alamat kantor, serta memastikan isi pesan yang ingin disampaikan oleh penelpon. Setelah itu baru kita akhiri dengan ucapan terima kasih dengan bahasa yang sopan. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi tentang etika bertelepon. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.